Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mundofar, NIM 0441919039. Ya, saya dari eh, Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Ya, nah di sini saya eh, akan mencoba menjelaskan dasar-dasar penelitian pendidikan matematika. Ya, di sini merupakan tugas mata kuliah penelitian pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Wardono. Nah, kita akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Oke, di sini pertama, nah dalam kehidupan pasti ada suatu masalah ya, baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian latar belakang yang kedua itu penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik dan teliti untuk mengetahui jawaban serta mencari solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Nah, di sini menurut Sugiono. Oke, yang selanjutnya, nah salah satu bidang penelitian yang memerlukan perhatian khusus adalah bidang penelitian pendidikan. Oke, kemudian penelitian pendidikan matematika akan mengkaji berbagai masalah yang ada di lingkungan sekolah terkait pendidikan matematika, mulai dari pembelajaran dan kebijakan terkait pembelajaran matematika. Oke, di sini saya mengambil rumusan masalah di bab saya dasar-dasar penelitian pendidikan matematika. Yang pertama yaitu penelitian pendidikan. Nah, yang pertama ini apa pengertian dari penelitian pendidikan itu? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya ada hakikat penelitian pendidikan matematika. Kemudian fungsi dan tujuan penelitian pendidikan matematika. Kemudian ruang lingkup penelitian pendidikan matematika. Dan yang terakhir karakteristik penelitian pendidikan matematika. Oke, yang pertama penelitian pendidikan. Nah, menurut Sujana, oke, sebelum masuk penelitian ini nanti ada 3, yaitu kita harus tahu penelitian, kemudian pendidikan, kemudian baru kita menyimpulkan penelitian pendidikan itu seperti apa gitu. Oke, pertama dari Sujana di tahun 2001 menyatakan bahwa penelitian merupakan penelaan kendali yang mengandung 2 hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Nah, di sini logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperoleh suatu kesimpulan. Nah, di sini merupakan pengertian dari penelitian. Kemudian yang kedua, ada pendidikan dapat dilihat sebagai objek interdisiplin yang menurut Macmillan dan Schommer di tahun 1984 banyak meminjam. Nah, di sini bahwa pendidikan itu banyak meminjam konsep dan teori bidang ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian pendidikan juga mengacu pada metodologi yang lazim digunakan di berbagai ilmu tersebut, yakni pendidikan behavior science. Oke. Nah, di sini menurut Andriani dan kawan-kawan tahun 2019, penelitian pendidikan adalah upaya ilmiah untuk memahami berbagai masalah pendidikan dan fenomena yang ada di dunia pendidikan. Ya, fenomena merujuk pada suatu masalah yang muncul dan sistem pendidikan formal dalam sistem pendidikan normal, kemudian bisa juga di non formal dan bisa juga di informal. Nah, hampir setiap aspek ketiga ini ya, mulai dari yang non formal, informal, formal. Nah, ini pendidikan ini mempunyai peluang untuk menjadi masalah. Dari 3 sektor ini memiliki peluang masalah yang layak untuk diteliti gitu. Oke, ini pengertian dari penelitian pendidikan. Oke, untuk selanjutnya
yaitu hakikat penelitian pendidikan matematika. Ya, yang pertama nanti kita akan bahas tentang hakikat pendidikan, kemudian matematika, kemudian baru kita menyimpulkan hakikat penelitian pendidikan matematika, gitu ya. Oke, yang pertama di sini hakikat dari suatu pendidikan. Menurut Freire dalam Raharjo 2018, hakikat pendidikan adalah membebaskan. Ya, pendidikan tidaklah dibatasi oleh metode dan teknik pengajaran bagi anak didik. Hakikat pendidikan ini dapat diwujudkan melalui proses pengajaran, pembelajaran, pembersihan, dan pembiasaan dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi pedagogik berupa profesi, kepribadian, dan sosial. Nah, di sini menurut Harjo, berarti pendidikan itu merupakan hakikatnya adalah membebaskan. Oke. Kemudian matematika. Nah, ini ada beberapa pengertian, saya ambil dua. Yang pertama dari Ruseffendi, ya. Nah, ini mendefinisikan matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Ya, karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif, ya gitu. Kemudian yang kedua, menurut James dan Van James ini ya, di tahun 1976 mendefinisikan matematika adalah ilmu tentang logika, ya, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Ya, ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya hakikat pendidikan matematika. Yang pertama itu nanti menurut Sujadi dan hakikat pendidikan matematika menurut Hudoyo. Oke, yang pertama, hakikat pendidikan matematika menurut Sujadi itu ada 6 pokok, ya. Yang pertama, matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. Kemudian, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. Kemudian, matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan. Kemudian, matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kualitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Kemudian, matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis. Kemudian, matematika adalah pengetahuan tentang unsur-unsur yang ketat. Nah, di sini hakikat pendidikan matematika menurut Sujadi. Kemudian, yang kedua, hakikat matematika menurut Hudoyo. Oke, di sini hakikat matematika itu berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Ya, jadi matematika berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak. Sesuatu kebenaran matematis dikembangkan berdasarkan alasan yang logis. Namun, kerja matematis terdiri dari observasi, menebak, dan merasa, mengetes hipotesa, mencari analogi, dan sebagaimana yang telah dikembangkan di atas, akhirnya merumuskan suatu teorema-teorema yang dimulai dari asumsi-asumsi dan unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Ya, ini benar-benar aktivitas mental, ya. Nah, di sini hakikat pendidikan matematika menurut Hudoyo. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan tujuan penelitian pendidikan matematika. Ya, di sini yang pertama kita bahas tentang fungsi dari penelitian pendidikan. Di sini menurut Adriani dan kawan-kawan menyatakan bahwa fungsi penelitian pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni yang pertama perkembangan teori dan yang kedua dari sudut pandang praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Ya. Dari fungsi yang pertama dalam perspektif penelitian untuk perkembangan teori, penelitian pendidikan berfungsi untuk memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau kadang bahkan merombak teori yang sudah ada sehingga kita mendapatkan teori yang lebih baik.
Oke, untuk yang sudut pandang yang kedua, fungsi penelitian pendidikan dari sudut pandang praktik sebenarnya hampir sama dengan sudut perkembangan teori, ya. Jika tadi pada sudut pandang perkembangan teori untuk memperbaiki teori, maka dari sudut pandang praktik, penelitian pendidikan memiliki fungsi untuk memperbaiki praktik pendidikan. Oke, selanjutnya, tujuan dari pendidikan matematika. Penelitian dalam pendidikan matematika mempunyai tujuan utama, yaitu mengembangkan proses belajar mengajar matematika, ya. Intinya untuk mengembangkan proses belajar mengajar matematika. Ya, dengan demikian diperlukan kegiatan-kegiatan yang rumit, yaitu kegiatan-kegiatan yang didasarkan atas hakikat manusia itu sendiri. Ya, ini berarti bahwa penelitian dalam pendidikan matematika akan meliputi fenomena yang luas dari dasar teoritik perkembangan kognitif dan perbedaan individu di antara para pelajar matematika sampai kepada keputusan-keputusan pendidikan dalam mengelola kelas, ya, sekolah dan program-program pendidikan guru matematika. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian pendidikan matematika. Ya, di sini kalau kita membahas ruang lingkup penelitian pendidikan itu sangat luas sekali karena pendidikan sendiri itu merupakan bidang kajian yang terkait erat dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Banyak sekali konsep atau teori pendidikan yang dikembangkan dengan mendapatkan inspirasi atau berdasarkan berbagai bidang ilmu tersebut. Nah, untuk mengaji lingkup penelitian di bidang pendidikan matematika, diperlukan membuat wawasan persoalan matematika. Ya, sebenarnya lingkup kajian suatu penelitian di bidang matematika itu sangatlah luas. Ya, mencakup aktivitas manusia sebagai individu atau kelompok yang mendalami spesifik persoalan yang ada di setiap masing-masing pokok bahasan konsep matematika. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang bidang-bidang penelitian atau tema yang dilakukan pada penelitian pendidikan matematika. Di sini, oke, yang pertama, lingkup pendidikan tingkat kebijakan pendidikan matematika. Ya, salah satunya yang cocok untuk diteliti yaitu mengkaji implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan matematika. Kemudian yang kedua, implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan matematika pada tingkat turunannya. Kemudian yang C, output dan outcome kebijakan pendidikan matematika. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lingkup penelitian manajerial pendidikan matematika. Nah, di sini ada 5 contoh. Yang A itu perencanaan kebijakan pendidikan matematika di sekolah atau pendidikan tinggi. Kemudian organisir kebijakan pendidikan matematika dilaksanakan di lembaga. Kemudian proses kebijakan pendidikan matematika di lembaga. Kemudian yang D, evaluasi kebijakan pendidikan matematika di lembaga. Yang E, kontrol kebijakan pendidikan matematika di lembaga, ya. Ini yang kedua, lingkup manajerial yang melaksanakan pendidikan matematika. Kemudian yang ketiga, nah ini lingkup operasional pendidikan matematika. Yang pertama, yang A itu bidang pembelajaran matematika. Kemudian miskonsepsi pendidikan matematika. Kemudian yang C, pola pikir hasil pendidikan matematika. Yang D, pembentukan karakter pendukung pendidikan matematika. Kemudian yang E, sistem evaluasi hasil belajar pendidikan matematika. Yang F, pengembangan kurikulum pendidikan matematika. Kemudian yang G, dampak pembelajaran konsep dari matematika, ya. Dan biasanya lingkup yang sudah banyak diteliti yaitu di poin yang ketiga, yaitu lingkup
penelitian operasional pendidikan matematika, dan kebanyakan seperti itu. Sedangkan untuk lingkup yang pertama dan kedua itu masih sedikit yang melaksanakan penelitian tersebut. Jadi ini merupakan peluang kita untuk melakukan penelitian di lingkup yang pertama dan lingkup yang kedua, supaya ke depan pendidikan matematika bisa lebih baik gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, karakteristik penelitian pendidikan matematika. Oke, yang pertama karakteristik matematika. Ya, matematika itu yang pertama memiliki objek kajian yang abstrak. Ini udah jelas bahwa materi-materi di matematika memang kebanyakan abstrak itu. Kemudian yang kedua bertumpu pada kesepakatan, ya. Kemudian berpola pikir deduktif, ya. Dari itu kemudian mengerucut baru kita simpulkan. Kebanyakan matematika seperti itu. Kemudian memiliki simbol yang kosong dari arti. Simbol-simbolnya itu merupakan kesepakatan juga. Kemudian memperhatikan semesta pembicaraan secara universal. Ya, kemudian konsisten dalam sistemnya. Ini merupakan karakteristik matematika. Nah, sekarang karakteristik penelitian pendidikan matematika. Oke, yang pertama, penelitian pendidikan matematika itu membutuhkan kecermatan yang tepat. Tidak dapat dilakukan bersifat coba-coba, ya. Jadi dalam penelitian pendidikan matematika harus cermat dan tepat, ya. Tidak boleh secara coba-coba. Kemudian yang kedua, penelitian pendidikan matematika dibutuhkan suatu pemikiran yang logis, ya. Nah, ini udah jelas di matematika harus logis. Kemudian yang selanjutnya, penelitian pendidikan matematika bersifat empirik. Artinya penelitian harus didasarkan kepada data, ya, fenomena atau peristiwa yang empirik yang dapat diamati. Ya, ini matematika harus bersifat empirik, harus berdasarkan data dan bisa diobservasi atau diamati. Kemudian penelitian pendidikan matematika bersifat reduktif, ya. Untuk mengambil generalisasi dalam penelitian perlu dilakukan reduksi ciri-ciri khusus dari fakta atau hal yang bersifat individual menjadi yang bersifat umum, gitu, ya, bersifat reduktif. Kemudian penelitian pendidikan matematika bersifat replikatif, yaitu dapat diulangi, dan transmittable, ya, dapat dialihkan. Kemudian yang terakhir, penelitian pendidikan matematika bersifat objektif, ya. Maksudnya adalah bahwa penelitian harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif atau prasangka atau emosi pribadi. Nah, ini yang kadang masih banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, ya, dalam mengambil kesimpulan atau generalisasi gitu. Jadi dalam penelitian matematika kita harus bersifat objektif, ya, menghilangkan semua unsur prasangka atau emosi pribadi kita, gitu. Oke, itu merupakan karakteristik penelitian pendidikan matematika. Oke, sekian presentasi dari saya terkait tentang dasar-dasar penelitian pendidikan matematika. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kritik dan saran bisa disampaikan gitu. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.